Bupati Bojonegoro Setio Wahono berharap Musrenbang RKPD tahun 2026 dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan strategis yang tepat dan terarah pada berbagai sektor. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik atau FKP Ranwal RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029 di Pendopo Malwopati Selasa 25 Maret 2025. Bupati Bojonegoro Setio Wahono menyampaikan bahwa RPJMD sebagai dokumen jangka menengah 5 tahun memiliki peran penting dan strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah yang merupakan janji politik bupati dan wakil bupati yang disinergikan dengan visi misi pembangunan nasional maupun provinsi. Bupati Wahono mengaku sejak dilantik ia bersama Wakil Bupati Nurul Azizah sudah merencanakan dan mulai melaksanakan program kerja 100 hari secara bertahap. 2 lini masa program yaitu program kemasyarakatan dan program tata kelola pemerintahan serta 8 program quick wins yaitu 1. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan digitalisasi optimalisasi 1. Data single window Sapa Bupati 2. Penataan regulasi dan revitalisasi BUMD dengan pembentukan dana abadi dan BRIDA 3. Ketersediaan air instalasi permanen air hujan atau IPA perlindungan sumber mata air dan pengaliran air bawah tanah dan air permukaan 4. Kesejahteraan petani program pertanian Petrotani penyediaan pupuk stabilisasi harga pasca panen asuransi pertanian 5. Pendidikan unggul melalui program beasiswa makmur membanggakan 6. Kesehatan masyarakat peningkatan layanan kesehatan rumah sakit unggulan dan telemedicine 7. Lingkungan berkelanjutan pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH, pengelolaan sampah dan perlindungan hutan 8. Pengentasan kemiskinan. Sebagai langkah awal pada tahun 2025 untuk memutus rantai kemiskinan Kabupaten Bojonegoro, terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan, seperti bantuan kolam dalam Wisdeker untuk pemeliharaan ikan lele, bantuan ayam petelur beserta pakan, obat, vitamin, dan kandangnya, serta bantuan bibit sayuran, bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH, listrik bagi keluarga tidak mampu dan air bersih, program beasiswa makmur membanggakan, pemberian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Bupati Wahono mengatakan bahwa pembangunan Bojonegoro harus berfokus pada pengembangan SDM yang berkualitas melalui pendidikan berkualitas yang merata, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, peningkatan kualitas keluarga serta optimalisasi dan inovasi teknologi, di mana hal ini dipadukan dengan peningkatan kapasitas kewirausahaan dari petani dan UMKM, transformasi dan literasi digital masyarakat, serta pembangunan karakter dan sosial budaya. Bupati Bojonegoro juga berharap dengan dukungan teknologi digital, diharapkan pemerintah kabupaten dapat membangun sistem yang lebih efisien, efektif, dan inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan Bojonegoro yang makmur dan membanggakan. Terkait hal tersebut diperlukan adanya sumbangan pemikiran serta komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder sehingga melalui forum ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan program pembangunan strategis yang tepat dan terarah pada berbagai sektor. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam visi misi kami dalam 5 tahun mendatang adalah terwujudnya Bojonegoro yang makmur dan membanggakan. Guna mewujudkan misi tersebut, maka terdapat 5 misi yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah tentang membangun sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, berbudaya, dan bahagia. Kami menambahkan bahagia di sini, Pak Kepala Bapeda, karena bahagia menjadi imun tersendiri untuk peningkatan kualitas manusia.
kita tahu yang tadi yang paparan dari Pak Bapenda bahwa angka kemiskinan kami itu masih di angka 11,6 untuk di Jawa Timur dengan jiwa sekitar 147 jiwa dan IPM kita itu sekitar 7,5. Jadi anak angka sekolah itu hanya lulus SMP. Ini pelan-pelan kami akan fokus di kemiskinan dan peningkatan IPM. Kami sudah melakukan arahan mulai dari penggunaan APBDes, kita ambil 10%-nya untuk membangun ekonomi mandiri, ekonomi masyarakat yang mandiri. Jadi harapan kami nanti di desil 2 dan 3 itu ada kemandirian ekonomi, pelan-pelan kita fokus di kemiskinan. Begitu juga dengan CSR kami, itu akan kami fokuskan dalam pengentasan kemiskinan. Insya Allah dengan begitu nanti kemiskinan kita harapannya, saya cerita sama Bu Wabub, insya Allah tahun depan kita bisa di bawah 9, tapi kira-kira mungkin katanya Bu Wabub bisa di angka 7. Bismillah, kita perjuangkan bareng-bareng dengan fokus, insya Allah kita bisa di angka 7. Yang kedua adalah membangun perekonomian daerah yang produktif dan berkelanjutan. Jadi harapan kami untuk menopang angka kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran yang juga masih tinggi. Kita tahu bahwa hampir 40% penduduk wilayah Bojonegoro itu ada di hutan, sehingga kami sudah melakukan MOU. Ini rancangan MOU dengan Perhutani akan kita lakukan, sehingga kami bisa melakukan perhutanan sosial, bisa menggunakan lahan perhutani untuk industri, sehingga perekonomian rakyat akan bergerak. Yang ketiga adalah membangun lingkungan lestari dan mengembangkan transisi energi yang baru dan terbarukan. Jadi kami selaku pimpinan daerah dan pemerintah daerah serta masyarakat Bojonegoro siap menerima semua investasi yang kaitannya dengan energi. Yang keempat adalah meningkatkan tata pemerintahan daerah yang bersih, melayani, akuntabel dan partisipatif, inklusif dan inovatif. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bojonegoro Ahmad Gunawan mengatakan bahwa penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2026 dan FKP Ranwal RPJPD tahun 2025-2029 pada hari ini pada dasarnya adalah rangkaian tahapan yang wajib dilalui dalam rangka penyusunan dokumen perancangan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah yang nantinya akan ditetapkan peraturan Bupati untuk RKPD tahun 2026 dan peraturan daerah untuk RPJMD tahun 2025-2029 dalam rangka menyongsong terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik RPJMD ini yang pertama adalah untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan Musrenbang ini tahun 2026 dan FKP untuk 5 tahun ke depan merupakan sampai pada tahap penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 dan rencana awal untuk RPJMD tahun 2025-2029. Dalam proses ini kami melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah pendekatan teknokratif, kemudian partisipatif,
politis, pendekatan top down dan bottom up, pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Sasaran berikutnya adalah meningkatnya ketercukupan sumber daya air serta meningkatnya porsi energi baru terbarukan di Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya keempat dari rancangan awal ini, yang pertama, tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas. Dari tujuan ini, maka ditetapkan sasarannya meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, melayani, dan inklusif. Tujuan yang kelima, meningkatnya kebanggaan daerah. Sasarannya adalah masyarakat yang semakin berbudaya maju. Kemudian meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga, serta tumbuhnya sektor ekonomi potensial pariwisata. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya masukan, saran dari para peserta Musrenbang dan FKP untuk menjadi bahan rekomendasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang dan FKP, serta dihasilkannya kesepakatan dan kesepemahaman antara peserta dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang program-program dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 maupun RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029. Tim Liputan JTV Bojonegoro.